من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anakku level 3 yang dicintai oleh Allah, gimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria, Allahu Akbar. Nah, begitu ya, biasanya kita jumpa di kelas dengan suasana yang bahagia dan siap berjuang, siap berjihad di hari ini bersama Al-Quran. Hari ini jumpa lagi sama Ustazah Ahad di hari yang ke-21. Nah, yang insya Allah teman-teman ya, dengan semangatnya kita di bulan Zulhijjah ini ya, kita buka surat Al-Baqarah dari ayat 203 sampai 219. Nah, dari ayat 203 sampai ayat 219 kita belajar bareng ya. Ustazah bacain dulu. Nah, ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Jadi di fi ayyamin ma'dudat, nah ini hari-hari yang ditentukan. Hari-hari yang ditentukan ini adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, kalau tanggal 10 Zulhijjahnya, nah kita nyembelih hewan kurban, mau kambing atau sapi ya, atau onta. Kemudian, nah ayat ini berkaitan dengan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, Allah perintahkan di sini khususnya untuk para orang-orang yang berhaji. Ya, ini masih ayatnya kaitannya sama ibadah haji ya. Kalau orang yang sedang melakukan ibadah haji di hari-hari tersebut 11, 12, 13 ini adalah pergi ke Jamarot. Ya, Jamarot itu untuk melakukan jumroh ula, wusta sama aqobah. Nah, untuk lempar jumroh. Nah, lempar jumroh ini ngelempar kerikil ya. Ya, batu kecil atau kerikil gitu. Nah, dilemparkan ke kayak lobang. Nah, kayak lobang. Nah, lobang yang dimana ini dicontohkan ya oleh Rasulullah sebagaimana kita melempari setan gitu, dengan baca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Satu lemparan itu kita baca Bismillahi Allahu Akbar ya. Satu lobang atau satu jumroh ya, kan jumrohnya ada 3 ya, ada 3 lobang. Jumroh ula yang pertama, wusto yang tengah-tengah, kemudian akobah. Nah, satu jumroh ini ada 7 kerikil ya yang harus kita lemparkan. Gitu, sekali lemparan kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar, seperti kita melempari setan gitu. Dan ini adalah proses ataupun ibadah ya, ibadah yang harus kita lakukan saat kita menjalani ibadah haji. Nah, begitu. Dan kita orang yang sedang tidak haji
ya juga Allah perintahkan untuk, jadi selama perjalanan menuju ke Jamarat ataupun dari Jumrah Ula ke Jumrah Wusta gitu. Nah, Allah perintahkan ya orang-orang yang sedang beribadah haji ini untuk terus berzikir, ya membasahi mulutnya, untuk terus bertakbir Allahu Akbar, terus bertasbih subhanallah, kemudian tahmid alhamdulillah gitu, juga kalimat-kalimat yang lain, ya intinya terus berzikir, mengucapkan kata-kata yang mengingat kepada Allah, juga beristighfar gitu ya. Nah, teman-teman yang perlu Ustazah ceritakan juga, di hari tasyrik ini Allah mengharamkan kita untuk berpuasa. Ya, Allah mengharamkan kita untuk berpuasa. Kalau dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, ya Allah perintahkan kita untuk memperbanyak ibadah. Ya, untuk memperbanyak ibadah di mana pahalanya itu Allah lipat gandakan karena ini masuk ke bulan mulia. Ya, gitu. Terus di tanggal 10-nya 10 Zulhijjah itu kan kita lebaran ya, itu nyembeli hewan kurban ya, kita sholat Idul Adha 2 rakaat, kemudian habis itu ya nyembeli hewan kurban. Di tanggal 10 ini juga kita diharamkan untuk berpuasa. Begitupun di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ini. Nah, di hari tasyrik ini kita masih diperbolehkan untuk nyembeli hewan kurban. Masih diperbolehkan ya nyembelih di hari tersebut, dan kita juga diharamkan untuk berpuasa gitu. Dan intinya di hari-hari ini Allah memberikan kita kebahagiaan setelah berpuasa di bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah ya, kita lebaran di tanggal 10, makan daging ya. Iya, makan daging, boleh nyate apa aja tuh, boleh dagingnya disate, dibikin steak, terus dibikin apa lagi ya, pentol gitu ya, bakso dan sebagainya. Nah, teman-teman maunya dibikin apa tuh, terserah ya, semintanya ke orang tuanya. Baik, kemudian Ustazah juga masih mau cerita lagi di ayat selanjutnya. Kalau tadi Ustazah sebutkan di ayami ma'dudat sudah ya, sekarang kita masuk ke ayat selanjutnya, wa minan nasi. Ini tuh, yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Nah, kalau tadi yang ayat 203 yang perlu digarisbawahi adalah fi ayyamin ma'dudat. Ini adalah maksudnya hari-hari tasyrik. Kalau sekarang ayat 204, wa minan nasi ma'i yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ayat ini teman-teman bisa baca sababun nuzulnya di Al-Qur'annya masing-masing di Mushaf Yadain ya. Ini terkait dengan seorang yang bernama Akhnas ya bin Syuraik atau Al-Akhnas ya. Al-Akhnas bin Syuraik, pakai qaf ya, Syuraik gitu. Jadi beliau ini ada terkenal sebagai seorang pemimpin kaum ya, pemimpin kaum yang cerdas, yang berani, yang pintar, dan manis tutur katanya. Kalau ngomong itu indah, kalau ngomong itu enak dengar, kalau ngomong itu bahasanya itu menarik, bikin orang itu kagum. Nah, ini kelebihannya Al-Akhnas bin Syuraik. Nah, suatu hari Al-Akhnas ini mendatangi Rasulullah untuk berserah diri, dalam maksudnya untuk masuk Islam gitu. Jadi menyampaikan kalau ke Rasulullah kalau dirinya itu hatinya sudah ridho untuk masuk Islam ya, dan ingin bergabung dengan orang-orang dengan muslimin. Kemudian sampai Rasulullah itu ya kagum dengan tutur katanya, dengan perkataannya Al-Akhnas, dan Rasulullah percaya dengan niat keislamannya. Nah, ternyata sepulang dari Rasulullah ya, di tengah jalan ya, Al-Akhnas ini ngelewatin peternakan ya,
peternakan keledai, ya, punyanya sahabat, ya, sahabat. Punyanya ya muslim tentunya, ya, sudah Islam gitu, punyanya sahabat. Nah, sama Al-Akhnas ini, ya, karena sebenarnya sama Al-Akhnas itu dibakar, ya. Kebunnya itu dibakar, ya kan, peternakannya itu dibakar sama Al-Akhnas. Nah, karena sebenarnya ya kalau teman-teman tahu Al-Akhnas itu munafik, munafik. Ya, di mulutnya aja bilang ya mau masuk Islam, ya, ke Rasulullah, tertarik dengan Islam, mau berserah diri kepada Allah, tapi sebenarnya di dalam hatinya itu ada kedengkian. Ya, dia ini pura-pura, ya, pengen masuk Islam, pura-pura masuk Islam di hadapan Rasulullah karena Al-Akhnas itu ingin masuk barisannya ya muslimin, sehingga ketika perang dia bisa menghasut, bisa memporak-porandakan, bisa menghancurkan barisan kaum muslimin. Nah, begitu niatan awalnya. Nah, sehingga ya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, ya. Dan Rasulullah diberikan Allah mukjizat yang sangat agung, yaitu Al-Qur'an, ya. Wahyu itu teman-teman tahu, sudah pernah tuh Ustazah ceritakan. Wahyu itu ya ketika diturunkan ke Rasulullah itu ya perlahan-lahan ataupun berturut-turut, ya, pelan-pelan, itu sesuai dengan kejadian ataupun peristiwa yang terjadi. Enggak semuanya langsung diturunkan satu ayat Al-Qur'an itu, ya, tapi pelan-pelan berdasarkan peristiwa yang terjadi atau kejadian apa yang sedang terjadi. Nah, sekarang karena ada Syuraik ini yang berbohong ataupun munafik, ya, di hadapan Rasulullah, Allah turunkan ya kabar ini kepada Rasulullah, ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Ya, dia bersyahadat masuk Islam, ya, wa huwa aladul khisam, padahal dia itu sebenarnya itu adalah seorang penentang yang sangat keras hatinya. Tuh, ini Allah kabarkan kepada Rasulullah. Nah, sehingga Rasulullah tahu apa yang ada di bagaimana sifat aslinya itu Al-Akhnas bin Syuraik. Nah, begitu teman-teman, ayat ini berkaitan dengan itu, ya. Kemudian Ustazah juga mau ngebahas ayat selanjutnya, itu tadi ayat 204, ya. Selanjutnya silahkan dilihat ayat 215, baliknya ayat 215. Selanjutnya kita ke ayat 215. Mohon diperhatikan, yas'alunaka madza yunfiqun. Silahkan diperhatikan teman-teman ayat ini, yas'alunaka madza yunfiqun. Kemudian dijawab, ya, oleh Allah, qul ma anfaqtum, katakanlah wahai Muhammad, ya. Ini Rasulullah kemudian menjawab pertanyaannya sahabat, ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang pertama, ketika kita ya menginginkan keberkahan harta ataupun harta yang barokah, ya, kemudian harta itu Allah jadikan semakin baik dan semakin baik, ya, bertambah baik. Barokah itu apa, Ustazah? Barokah itu ya kebaikannya bertambah, kebaikan dari harta yang kita miliki itu bertambah. Maka ya infakkanlah harta kalian itu kepada yang pertama, kepada orang tua. Jadi kedua orang tua itu dahulukan. Ketika kita ingin menginfakkan harta kita, dahulukan kedua orang tua. Kemudian yang kedua, al-aqrabin. Al-aqrabin itu kerabat, ya, kepada kerabat. Kemudian kerabat itu saudara-saudara kita, masih keluarga kita, ya. Kemudian selanjutnya ketika kerabat itu sudah dikasih, kita masih punya kelebihan harta, maka berikanlah harta kita untuk anak yatim, kemudian orang-orang yang miskin,
Anak yatim itu apa sih Ustazah? Anak yatim itu yang sudah tidak punya orang tua, yang ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal sehingga dia hanya punya ibu ya yang membiayai hidupnya. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Kemudian juga ibnu sabil. Nah, ibnu sabil itu maksudnya orang yang ibnu sabil boleh juga disebut sebagai musafir. Ya, musafir itu orang yang mengadakan perjalanan ataupun orang yang sedang dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal, kehabisan uang ya untuk biaya perjalanannya. Sehingga dia kesusahan, ya tidak bisa melanjutkan perjalanannya atau enggak bisa pulang kembali ke rumahnya gitu. Gitu ya. Selanjutnya teman-teman juga silahkan diperhatikan ayat 217, yas'alunaka 'anis syahril haram. Yang ini yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Jadi bulan-bulan yang diharamkan, asy-syahril haram itu adalah bulan-bulan yang diharamkan. Itu ada yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Nah, Ustazah ulangi lagi, yuk kita baca bareng-bareng. Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian ada Rajab. Nah, 4 bulan ini adalah bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Siapa yang berperang di bulan ini maka dia sudah bermaksiat atau melakukan dosa besar. Ya, dan dosa besar ini adalah dosa yang ketika dilakukan di bulan ini maka dosanya lebih besar daripada bulan-bulan biasanya. Bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Barang siapa yang berperang di bulan ini, maka dia sudah melakukan suatu dosa besar, ya. Dosa besar yang dilakukan di bulan-bulan Muharram ini, bulan-bulan mulia ini, ya itu lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Dan juga kebaikan amal soleh yang dilakukan di bulan ini, maka Allah berikan pahala yang lebih besar ya daripada bulan-bulan lainnya. Nah, makanya teman-teman sekarang kita sudah masuk di bulan akhir dari awal bulan Zulhijjah ya. Awal 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, itu adalah bulan-bulan yang hari-hari yang mulia yang Allah perintahkan untuk memperbanyak ya berzikir. Ya, teman-teman kan udah diajarin zikir. Juga beramal soleh mulai dari sedekah, ya mulai dari puasa. Kemudian murojaahnya diperbanyak gitu. Nah, kemudian juga sholat sunnahnya juga diperbanyak. Nah, begitu itu untuk Ashhurul Hurum ya, bulan-bulan yang diharamkan atau Asyahrul Haram. Nah, bulan-bulan yang diharamkan untuk apa? Untuk berperang ya, atau untuk berbuat dosa besar. Kemudian ayat 218 ya, ini juga diperhatikan. 218, innalladzina amanu walladzina hajaru. Walladzina hajaru itu maksudnya adalah berhijrah. Nah, di zaman Rasulullah, orang itu hijrah itu dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Kenapa Rasulullah memerintahkan mukmin yang ada di Makkah itu untuk hijrah ke Madinah ya? Untuk berlindung dari kejamnya siksaan kaum Quraisy yang terus menindas orang-orang Islam yang mukmin yang ada di Makkah. Gitu, akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu dan merintahkan nama mukmin muslim yang ada di Makkah itu untuk hijrah ke Madinah. Nah, kemudian juga di Madinah itu ada sebutan muhajirin, ada ansor. Apa bedanya Ustazah? Ada muhajirin, ada ansor. Nah, teman-teman tahu kalau muhajirin itu adalah orang-orang yang hijrah, mukmin yang hijrah ya dari Makkah ke Madinah. Namanya muhajirin. Nah, sedangkan ansor, ansor itu adalah orang-orang yang asli Madinah. Ya, aslinya emang tempat tinggalnya di Madinah, asli orang Madinah yang mereka
menolong ya, menolong para muhajirin ini. Menolongnya bentuknya apa? Macam-macam. Bisa diberikan tempat tinggal, ngasih makanan, ya, kemudian juga ngasih pakaian. Intinya orang-orang yang menolong para muhajirin ini memberikan tempat tinggal, ya, memberikan sebagian hartanya dan sebagainya untuk para muhajirin ini namanya Ansor. Nah, di sini teman-teman jelas ya kalau ayatnya innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu, sudah berhijrah meninggalkan keluarganya ada di Mekah. Ya, kayak contohnya itu ada Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, ada sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, beliau ini taat dengan perintah Rasulullah, hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, sampai karena taatnya kepada Rasulullah. Nah, beliau itu merelakan ya rumahnya di Makkah, meninggalkan rumahnya di Makkah, juga keluarganya. Ya, juga keluarganya, ya, istri dan anaknya. Gitu. Kenapa Ustazah? Kenapa kok Hatib ini hijrah duluan? Gitu. Karena yang menyatakan mukmin, ya, yang menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah itu adalah Hatib. Sehingga Hatib ya harus hijrah, ya, sebagaimana perintah Rasulullah ke Madinah. Seluruh orang mukmin yang ada di Makkah itu ya diperintahkan untuk hijrah ke Madinah gitu. Sedangkan istri dan anaknya itu belum berhijrah, ya, sehingga ditinggalkan di Makkah. Makanya Hatib itu mau nggak mau ya harus rela meninggalkan rumahnya, keluarganya, ya, untuk mentaati perintah Rasulullah SAW. Dan ayat terakhir di sini ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Teman-teman tahu khamr? Khamr itu segala minuman yang memabukkan. Segala yang memabukkan, ya, khamr. Ya, bentuknya ya bisa minuman. Ya, namanya khamr. Nah, kalau misalkan dicampur makanan ya bentuknya makanan, ya. Segala yang memabukkan itu namanya khamr. Dan khamr ini kalau sekarang ya banyak kita jumpai, yaitu bentuknya itu bir. Ya, bentuknya bir. Ada salah satu merek bir contohnya itu Bintang. Dulu pernah dijual di Indomaret gitu ya, itu pernah ngejual bir seperti itu. Dan ini adalah minuman haram yang setetes pun ya kalau kita masuk ke mulut kita ya kita diancam oleh Allah dengan siksaan api neraka gitu. Dan ini haram. Kemudian maisir itu adalah judi. Nah, judi itu apa Ustazah? Judi itu contohnya kita main misalkan balapan kuda, ya. Misalkan mainan balapan kuda. Ternyata lomba balapan kuda ini ada 3 orang. Nah, masing-masing nanti kalau yang masing-masing itu kita iuran yang ngikutin lomba ini harus bayar 50.000. Nah, nanti yang menang dapat hadiah 150.000. Nah, pokoknya uang dari hasil iuran tadi itu bakalan kedapat yang menang dari balapan kuda ini. Nah, seperti ini namanya judi. Nah, misal kita mainan kartu. Nah, tiap orang itu iuran 2.000-an. Nanti yang misalkan menang mainan kartu ini jadi pemenangnya atau juaranya, ini dapat hadiahnya, uang yang hasil dari dikumpulin tadi itu. Nah, seperti ini adalah masuk ke judi, ya. Contoh dari permainan yang judi gitu. Jadi yang seperti ini uangnya haram. Kalau misalkan mau mainan balapan aja, mau mainan kartu ataupun main apa aja itu boleh, silahkan teman-teman. Nah, yang penting di situ tidak ada unsur judinya atau tidak ada bagi-bagi uangnya, karena ini berbahaya sekali gitu ya. Semoga dapat dipahamin oleh teman-teman. Ustazah cukupkan materi kita hari ini. Hadaniyallahu wa iyyakum, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.